Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga Ananda semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Baiklah, kita akan melanjutkan pelajaran kita di Mapel Teknik Pengembangbiakan Komunitas Perikanan Air Tawar bersama Bu Ria. Nah, review untuk minggu pertama kemarin itu untuk minggu pertama kemarin itu tugasnya masih ada yang tidak sesuai dengan yang Ibu perintahkan, ada tidak sesuai dengan yang diminta. Ya, yang diminta di situ adalah Ananda menjelaskan perkembangan larva. Ya, mulai dari menetas sampai nanti misalnya hari ke-12 sudah memakan pakan. Jadi kita fokusnya adalah bagaimana perkembangan larva itu dari 0 sampai 10 hari. Ya, bukan dalam bentuk benih ya. Tapi ada beberapa yang sudah benar, tapi masih kurang, ada gambarnya yang tidak jelas ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya atau tugas selanjutnya itu mohon tugas yang dibuat itu sesuai yang diminta. Tapi sudah Ibu nilai ya. Dan Ibu sangat berterima kasih bagi Ananda yang mengerjakan tugasnya dengan tepat waktu. Oke, kita lanjutkan. Kompetensi dasar itu 3.11 ya, menganalisis pemeliharaan larva komoditas perikanan di kolam. 4.11-nya melakukan pemeliharaan larva komoditas perikanan di kolam. Nah, pada KD ini Ananda harus melakukan pemeliharaan larva perikanan di kolam ya. Kalau tidak ada di kolam, nanti Ananda mengambil sampel-sampel yang ada di internet. Oke. Indikator pembelajaran kita, peserta didik dapat menjelaskan tentang perkembangan larva dengan benar. Kemudian peserta didik dapat menganalisis persiapan kolam pemeliharaan ikan dengan benar. Jadi kita persiapkan di kolam dulu. Untuk kompetensi 4.11-nya, peserta didik dapat menggambar perkembangan larva dengan tepat. Kemudian peserta didik dapat melakukan pemeliharaan larva komunitas perikanan di kolam dengan baik. Oke, Bu jelaskan sedikit tentang larva. Larva adalah bentuk muda atau juvenil dari hewan yang berkembang melalui metamorfosis ya. Jadi ini belum dalam bentuk ikan, larva ini belum dalam bentuk ikan. Ya, kita lihat siripnya belum ada. Ya. Jadi organ-organ dalamnya juga belum lengkap. Telur yang baru menetas dinamakan larva. Tubuhnya belum sempurna, baik organ dalam maupun organ luarnya. Ya. Jadi larva ini adalah belum dikatakan ikan. Ya. Morfologi larva yang baru menetas adalah mulutnya belum terbuka. Ya, ada cadangan kuning telur dan butiran minyak masih sempurna, bersifat pasif. Jadi ada kuning telur di sini yang merupakan cadangan makanannya. Kemudian gerakannya masih pasif, artinya tidak bisa bergerak sendiri, hanya bisanya mengikuti aliran atau arus air. Pada hari kedua, mulut mulai terbuka
Nah, setelah mulutnya terbuka, barulah hari ketiga larva ikan mencari mangsanya, ya pakannya. Dan cadangan kuning telurnya itu sangat menipis. Nah, kita lihat gambar ini. Ada telur ikan ya berbeda-beda, ada ikan mas, gurami, dan arwana. Itu adalah larva dari ketiga ini. Apa bedanya? Bedanya coba kita lihat adalah besarnya kandungan kuning telurnya ya. Mulai dari ikan mas itu tidak sebesar gurami, dan gurami tidak sebesar arwana. Kita lihat arwana itu paling besar. Kemudian perkembangan larva ini sampai dewasa merupakan siklus dari sebutir telur sampai dia menjadi ikan dewasa ya. Mulai ini baru menetas, kemudian ini masih ada kantung telurnya. Lalu ini masih dalam telur ya. Ini sudah menetas, ini sudah mulai ada matanya dan kandungan kuning telurnya. Dan ini sudah mulai terbentuk sirip ya. Kemudian matanya sudah ada, rahangnya. Kemudian ini sudah sempurna, tapi mungkin di dalamnya sudah sempurna tapi belum terdiferensiasi atau belum sempurna sekali bentuknya, tapi sudah mulai terbentuk organnya. Dan ini adalah juvenil ya, ikan yang sudah dalam bentuk ikan muda, dan ini adalah ikan dewasanya. Selanjutnya perkembangan larva itu dibagi dua tahap yang sangat penting. Prolarva dan postlarva. Nah, prolarva itu ciri khasnya adalah masih memiliki kuning telur. Badannya transparan ya. Organ-organnya masih belum sempurna, seperti sirip dada dan ekor masih berupa tonjolan. Mulut dan rahang dan usus masih berbentuk tabung yang lurus ya. Sistem pernapasan juga belum sempurna. Nah, pergerakannya pasif seperti Bu jelaskan tadi, masih terbawa arus. Kemudian postlarva itu cadangan kuning telurnya sudah hilang. Nah, terjadi penyempurnaan bentuk fungsi organ. Bergeraknya lebih aktif karena di masa ini mulailah larva ikan itu mencari makannya. Nah, perpindahan antara prolarva dan postlarva itu adalah masa kritis. Makanya banyak kita lihat beberapa hari setelah menetaskan, hari ketiga tiba-tiba langsung terjadi kematian massal. Karena apa? Karena ada perubahan yang tadinya makannya itu prosesnya absorpsi, dia makan dari kuning telur atau di sini disebut endogenous feeding. Jadi makannya dari dia kuning telur, dari penyerapan kuning telur di dalam tubuh. Nah, menjadi postlarva. Postlarva itu harus mencari makan dari luar tubuh atau exogenous feeding. Nah, transisi ini adalah masa kritis ya. Masa kritis. Kalau tidak langsung si larva menemukan makannya, maka dia akan mati ya, akan mati. Nah, itulah yang menyebabkan antara prolarva dan postlarva itu merupakan masa kritis. Nah, kemudian ini perkembangan